Bayangkan ini, dua perusahaan raksasa, dua strategi berbeda, satu pasar yang sama. Satu datang dengan modal triliunan rupiah, teknologi canggih, dan nama besar yang sudah dikenal di seluruh dunia. Yang satunya lagi, perusahaan lokal yang bahkan belum punya pengalaman ekspor kemana-mana. Dan yang menang bukan yang kamu kira. Ini bukan cerita fiksi. Ini yang benar-benar terjadi ketika Siemens, raksasa industri asal Jerman senilai lebih dari 400 miliar euro, mencoba masuk ke pasar infrastruktur Amerika Selatan, dan Inka, PT Industri Kereta Api milik Indonesia, berhasil mengunci kontrak yang seharusnya jadi milik mereka. Kalau kamu sedang nonton ini sekarang, tolong bantu aku buktikan sesuatu. Teman-temanku di luar negeri bilang konten soal industri dalam negeri Indonesia nggak akan ditonton orang. Mereka bilang aku nggak akan sampai 1000 subscriber. Tapi aku percaya kita, orang Indonesia, bangga sama pencapaian bangsa sendiri. Tunjukkan ke mereka bahwa kita saling dukung. Klik subscribe sekarang, dan kita buktikan mereka salah. Assalamualaikum. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Inka berdiri sejak 1981 di Madiun, Jawa Timur. 40 sekian tahun lalu, perusahaan ini dimulai dari pabrik perakitan kereta yang sederhana. Dengan teknologi lisensi dari luar negeri dan tenaga kerja yang masih belajar. Bayangkan kondisinya sebuah kota di Jawa Tengah bagian timur, jauh dari pusat keuangan Jakarta, mencoba membangun industri kereta api dari nol. Banyak yang meragukan. Banyak yang bilang mustahil. Tapi 4 dekade kemudian, Inka tidak hanya melayani kebutuhan dalam negeri. Mereka sudah mengekspor produknya ke Bangladesh, Filipina, Malaysia, dan sekarang Amerika Selatan. Ini bukan kebetulan. Dan ini bukan karena beruntung. Sekarang kembali ke Siemens. Siemens bukan perusahaan sembarangan. Mereka sudah ada sejak 1857. Lebih dari 175 tahun pengalaman di industri kelistrikan dan transportasi. Produk mereka ada di kereta cepat Jerman, sistem metro London, jaringan tram di puluhan kota Eropa. Kalau kamu naik kereta di Belanda, kemungkinan besar kamu duduk di atas teknologi Siemens. Perusahaan ini punya lebih dari 300.000 karyawan di seluruh dunia. Jadi pertanyaannya, bagaimana perusahaan sebesar itu bisa kalah dari Inka di Amerika Selatan? Jawabannya ada di Argentina. Pada awal 2010-an, Argentina sedang dalam program besar modernisasi transportasi publik mereka. Buenos Aires, ibu kota mereka, punya sistem kereta komuter yang usianya sudah sangat tua. Banyak gerbong yang masih peninggalan era 1960-an dan 1970-an. Kondisinya memprihatinkan. Pernah ada kecelakaan tragis di stasiun Ons pada Februari 2012, di mana 51 orang tewas dan lebih dari 700 terluka akibat kereta yang gagal berhenti tepat waktu. Ini jadi titik balik. Argentina harus memperbarui armada kereta mereka, dan mereka butuh mitra yang bisa diandalkan. Siemens masuk dengan proposal besar. Teknologi kelas dunia, standar Eropa, nama yang sudah terbukti. Mereka menawarkan gerbong modern dengan sistem kendali canggih. Di atas kertas, mereka adalah pilihan sempurna. Tapi disinilah masalah pertama muncul. Siemens datang dengan mentalitas ambil atau tinggalkan. Mereka menawarkan produk yang sudah jadi dengan spesifikasi yang sudah ditentukan, dengan harga yang sudah dikunci. Tidak ada fleksibilitas, tidak ada ruang untuk negosiasi desain, dan yang paling krusial, tidak ada transfer teknologi yang signifikan ke industri lokal Argentina. Ini masalah serius bagi Argentina. Argentina bukan negara yang tidak punya harga diri industri. Mereka punya sejarah panjang mencoba membangun kapasitas manufaktur dalam negeri. Ketika kamu datang ke mereka dan bilang, beli saja dari kami, jangan khawatir soal detailnya. Itu bukan tawaran yang menarik. Itu terasa seperti kolonialisme industrial. Dan harganya? Laporan dari berbagai analis transportasi menyebutkan
Penawaran berbasis teknologi Eropa untuk modernisasi armada ini berada di kisaran yang sangat tinggi per unit, jauh melampaui kapasitas anggaran Argentina yang saat itu sedang dalam tekanan ekonomi berat. Argentina pernah mengalami krisis utang besar pada 2001 dan meskipun mereka sudah pulih, mereka tetap sangat sensitif terhadap pengeluaran besar yang tidak disertai manfaat jangka panjang bagi ekonomi dalam negeri. Sekarang masuk Inka. Inka tidak datang dengan gaya yang sama. Mereka tidak punya nama besar Siemens. Mereka tidak punya ratusan tahun sejarah. Tapi mereka punya sesuatu yang lebih berharga dalam konteks ini. Mereka datang sebagai mitra, bukan penjual. Kontrak pertama Inka dengan Argentina ditandatangani sekitar tahun 2016. Nilainya mencapai sekitar 100 juta dolar Amerika untuk pengadaan sejumlah kereta penumpang. Ini bukan kontrak kecil, dan Inka tidak hanya mengirimkan produk jadi. Mereka menawarkan paket yang berbeda secara fundamental. Pertama, harga. Produk Inka secara konsisten lebih kompetitif dibandingkan produk Eropa dengan spesifikasi setara. Ini bukan karena kualitasnya lebih rendah, tapi karena struktur biaya produksi di Indonesia yang berbeda. Upah tenaga ahli di Indonesia, meskipun sudah meningkat pesat, masih lebih efisien dibandingkan Jerman atau Austria. Dan Inka tidak perlu menanggung biaya overhead raksasa seperti perusahaan Eropa. Kedua, fleksibilitas desain. Inka bersedia menyesuaikan spesifikasi produk dengan kebutuhan spesifik operator lokal. Lebar L, konfigurasi kursi, sistem pendingin yang sesuai iklim setempat, sistem pengereman yang kompatibel dengan infrastruktur yang sudah ada. Ini hal-hal teknis yang terdengar kecil, tapi dalam dunia perkereta apian, perbedaan milimeter bisa jadi perbedaan antara kereta yang berjalan mulus dan kereta yang tidak bisa dioperasikan. Ketiga, dan ini yang paling penting, Inka menawarkan transfer pengetahuan. Ketika kamu membeli dari Inka, kamu tidak hanya mendapatkan produk, kamu mendapatkan akses ke dokumentasi teknis, pelatihan untuk teknisi lokal, dan dalam beberapa kontrak, keterlibatan industri lokal negara pembeli dalam proses produksi. Ini yang disebut dengan pendekatan South-South Cooperation, kerjasama antara negara-negara berkembang yang saling menguntungkan. Ingat apa yang aku bilang soal Argentina yang sensitif terhadap kemandirian industri? Nah, inilah kunci yang Inka gunakan. Argentina tidak hanya membeli kereta. Mereka mendapatkan kemampuan untuk memahami, merawat, dan secara bertahap mereplikasi teknologi tersebut. Ini investasi jangka panjang, bukan sekadar transaksi. Dan dalam dunia diplomasi ekonomi, itu nilainya jauh melampaui harga per unit yang tertulis di kontrak. Tapi, tunggu, ceritanya belum selesai di sini. Setelah Argentina, Inka melanjutkan ekspansi mereka. Bangladesh adalah salah satu klien terbesar mereka, dengan kontrak pengadaan ratusan gerbong kereta penumpang yang nilainya mencapai ratusan juta dolar. Filipina menggunakan produk Inka untuk modernisasi sistem kereta api mereka. Dan Malaysia, tetangga terdekat kita yang sering kita anggap lebih maju dalam beberapa hal, juga pernah menggunakan produk rel dari Indonesia. Setiap kali, polanya sama. Inka masuk bukan sebagai raksasa yang memaksakan standar mereka, tapi sebagai mitra yang mau duduk bersama, mendengarkan kebutuhan, dan menyesuaikan solusi. Ini yang dalam dunia bisnis internasional disebut sebagai adaptive market entry. Dan ini persis kebalikan dari apa yang dilakukan Siemens. Sekarang, aku harus jujur. Ini bukan berarti Siemens gagal total di Amerika Selatan. Mereka tetap punya proyek di Brasil, Chile, dan beberapa negara lain. Mereka masih raksasa industri global. Tapi di segmen tertentu, yaitu pengadaan rolling stock untuk operator kereta dengan anggaran terbatas dan kebutuhan transfer teknologi, mereka kalah bersaing. Dan itu bukan karena mereka kurang kompeten secara teknis. Itu karena mereka kurang fleksibel secara strategis. Ada pelajaran besar di sini yang berlaku jauh di luar industri kereta api. Di era modern ini, negara-negara berkembang semakin menolak model lama di mana mereka hanya jadi konsumen teknologi dari negara maju.
Mereka mau jadi bagian dari proses. Mereka mau belajar, mau terlibat, mau membangun kapasitas mereka sendiri. Dan perusahaan yang mengerti dinamika ini, yang datang bukan sebagai penjual, tapi sebagai mitra, perusahaan itulah yang memenangkan kontrak. Inka mengerti ini, mungkin karena Indonesia sendiri adalah negara berkembang yang punya pengalaman serupa, pengalaman diajarkan, bukan diajak berpartner. Pengalaman diberi produk, jadi bukan diberdayakan untuk membuat sendiri. Empati itu ternyata bisa jadi keunggulan kompetitif. Dan ada satu hal lagi yang sering luput dari perhatian. Inka didukung oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN dan skema diplomasi ekonomi yang cukup agresif dalam beberapa tahun terakhir. Ketika Inka masuk ke pasar baru, mereka sering datang bersama dukungan diplomatik dari pemerintah Indonesia, termasuk skema pembiayaan yang lebih lunak dari lembaga keuangan pemerintah seperti Exim Bank Indonesia. Ini namanya paket lengkap. Kamu tidak hanya menjual produk, kamu datang dengan ekosistem pendukung. Siemens juga punya hal serupa lewat dukungan pemerintah Jerman. Tapi birokrasi Eropa, standar ketat dari lembaga ekspor kredit mereka, dan persyaratan compliance yang kompleks sering membuat prosesnya lebih lambat dan lebih rumit bagi negara-negara dengan kapasitas administrasi yang terbatas. Kecepatan dan kemudahan proses itu ternyata penting. Tidak semua keputusan dibuat di atas meja teknis. Banyak yang dibuat di atas meja negosiasi, di mana kesabaran dan fleksibilitas administratif bisa jadi penentu. Jadi, apa yang bisa kita pelajari? 1. Nama besar dan teknologi canggih saja tidak cukup. Konteks lokal selalu menentukan. Siemens punya teknologi terbaik, tapi mereka tidak cukup mendengarkan kebutuhan lokal Argentina. 2. Empati bisa jadi keunggulan kompetitif. Inka, sebagai sesama negara berkembang, punya pemahaman intuitif tentang apa yang dibutuhkan mitra mereka, yaitu bukan hanya produk, tapi pemberdayaan. 3. Jangan pernah remehkan pemain yang sedang tumbuh. 40 tahun lalu, Inka adalah pabrik kecil di Madiun. Hari ini, mereka bersaing di pasar global melawan raksasa industri yang usianya ratusan tahun. Cerita Inka versus Siemens ini bukan sekadar soal kereta api. Ini soal bagaimana Indonesia, diam-diam, dengan sabar, dengan strategi yang tepat, sedang membangun tempatnya di panggung industri dunia. Dan kita baru saja memulai. Kalau video ini membuka matamu soal potensi industri Indonesia yang sering tidak tersorot media, like video ini sekarang. Subscribe kalau kamu mau terus tahu cerita-cerita seperti ini, cerita tentang Indonesia yang sedang bergerak, yang sedang membuktikan diri, satu kontrak internasional dalam satu waktu. Dan tinggalkan komentar, negara mana lagi menurutmu yang perlu tahu soal kemampuan industri Indonesia? Karena dunia sudah mulai memperhatikan. Pertanyaannya, apakah kita juga memperhatikan diri kita sendiri?